Kalau menurut emak sih enggak ya, kalau menurut emak, tapi kalaupun itu terjadi ya itu kan hak keluarga. Emak orang luar, tetap emak orang luar gitu loh. Emak cuma mantan manajer, jadinya kalau segala sesuatu itu keputusan dari keluarga sih emak ya ikut aja, karena itu kan haknya mereka, haknya keluarga, bukan haknya emak gitu. Kalaupun memang itu terjadi ya, tapi kan emak dengar sempat itu gimmick aja, Konten. Komunikasi langsung nggak sih Mas? konten aja ya. Ada komunikasi langsung nggak sih Mas? Ada sama kemarin Bang mak ulang tahun diucapin, dia ulang tahun mak diucapin, padahal diucapin langsung di media sosial kan, orang lihat ya seluruh Indonesia maksudnya gitu. Tapi mak Jadi ya kadang-kadang kan berita-berita di luar sana itu suka menggiring opininya yang aneh-aneh gitu kan ya. Seperti ada berita kemarin, ada tiba-tiba Mak Vera, ini ada berita katanya masjidnya Olga ganti nama, kan gitu ngomongnya. Beneran ya nak? Kaget Mak, hah masa sih? Mak langsung telepon, langsung WhatsApp sama keluarganya. Beneran demi Allah, ini Mak kasih nunjuk, mau nggak? Mak kasih nunjuk kalau memang maksudnya memang beneran mak komunikasi sama keluarganya Olga, maksudnya mak nanya sama kakak Reni entu gitu kan, emang bener masjidnya Olga diganti, ini kata ada salah satu infotainment yang bilang seperti itu. Maksudnya mak tuh kenapa kalau ada apa-apa langsung klarifikasi sama keluarga, biar kita jangan sampai ada berita simpang siur yang akhirnya nanti kita diadu domba dan kita berantem. Mak nggak mau, karena amanat almarhum Olga adalah, mak kalau gua nggak ada lu jaga keluarga gue, kalau misalkan lu yang nggak ada, ntar gue jaga keluarga lu. Itu udah mak jaga gitu. Jadi kalau ada orang yang ngatain Bang Billy, ada orang yang jelekin keluarga Olga, pasti mak akan ada di depan untuk mereka. Oke, bicara soal rumah kan mak pasti tahu sejarahnya segala macam. Gimana sih mak melihat rumah Olga? Oh iya, kalau itu perjuangan Olga sangat luar biasa ya, karena rumah itu adalah rumah yang Olga idam-idamkan, karena deket di salah satu stasiun TV yang di belakang rumahnya itu, jadi dia dekat untuk bolak-balik untuk kerja di sana. Jadi dia pernah bilang, mak, waktu dia rumahnya masih di rumah susun, dia bilang sama mak, aku mau punya rumah yang di belakangnya nanti ada kolam renang. Dia kan bilangnya itu rumah dia yang di rumah susun itu kali itu adalah kolam renang. Dia bilang, mak lu mau berenang nggak? Tuh kali di belakang. Dia bilang, mak tuh mak bilang, iya Olga. Mau bilang iya. Dia bilang itu, iya mak, ntar ya mak, mimpi gue adalah gue punya rumah. Tapi dia kalau mama nggak pernah ngomong gue, Olga kalau ngomong, Olga maunya ntar rumah Olga gede, di belakangnya ada kolam renang. Wih, bangga hati itu. Jadi itu hayalannya dia dan itu terjadi. Gitu loh. Jadi dia nggak ngambil uangnya untuk honor-honor kerjaannya dia kumpulin di emak. Akhirnya iya nih berisik ya, jauhin dari hidup gue. Gitu. Dia bilang, mak, aku kumpulin uang aku sampai memang jadi sesuai yang tanah yang dia mau beli itu, gitu. Nah terjadilah pembelian rumah itu. Udah dia beli rumah itu, tapi waktu itu dia mau ngasih surprise sama mak, uangnya sudah terkumpul ya, sudah, gitu. Udah dia beli tuh. Mak datang dong ke rumah gue gini, bangga deh dia kan, bangga datang ke rumah Olga, mak, aduh rumah Olga udah jadi gini. Udah tuh di situ mak datang, udah mak bilang, oke, surat-suratnya mana gak, gitu kan, suratnya mana gak, gitu. Dilihatin sama mak, kan mak karena emang udah biasa jual beli rumah, tukang biasa tahu gitu ya. Mak lihat kok IMB-nya beda gitu, tidak sesuai dengan yang ada tertulis di situ. Kok kolam renangnya nggak ada, di belakangnya cuma tanah. Itu kan nggak boleh, Dena kayak begitu nggak boleh gitu loh. Akhirnya mak bilang, kayak ini nggak boleh. Nggak tahu mak Olga, lagi itu kan developernya Olga suruh tanda tangan, iya aja Olga tanda tangan. Nggak bisa gak, mereka kan jadinya seperti ini, otomatis omongan Olga dulu, Olga mau ada kolam renang, rumah Olga ini ada tingkat 3 sampai basement, itu mestinya harusnya ada. Ini kok gambarnya nggak ada gambarnya, ini harus diinin. Diselidikin sampai mak bawa pengacara pada saat itu. Mak bilang, udah mak urusin, pokoknya Olga tahu beres. Akhirnya sesuai, sekarang IMB-nya itu sesuai dengan yang gambarnya sekarang. Ada garasinya, ada kolam renangnya. Tadinya nggak ada sama sekali, karena kan Olga orangnya polos. Apa aja yang penting dia, yang penting udah punya rumah gitu. Mak bilang aja, hati-hati, bukan apa, itu gara-gara hal sepele itu nanti Olga bisa besok-besok bayar lagi, bisa berkali-kali lipat, itu berpuluh-puluh lipat kalau misalkan Olga nggak urus. Tapi ada dari Bang Billy, dari Kak Reni,
Ada obrolan nggak sih tentang rumah itu? Karena kan pengen, iya kan ya, ada pengennya bisa- apa? Oh enggak, seperti apa? kalau kayak gitu kan enggak, itu kan rumahnya Olga dan keluarga. Kalau ke emak pasti nggak ada omongan lah, itu kan haknya keluarga. Mungkin ada Iya, minta nanti masuk. curhat, masuk. Minta Enggak, masukan. kalau emak rasa ini mah cuma konten sih. Mhm. Emak yakin keluarga itu pasti akan mempertahankan rumah itu kan rumah kenangan, memori. Ibarat kata itu rumah awalnya Olga ya. Tapi kalaupun itu terjadi ya itu udah kita balikin lagi. Kita balikin lagi itu punya keluarganya Olga, bukan punya masyarakat ataupun punyanya Mavera gitu. Itu punya keluarga. Gitu. Tapi kan sering bolak-balik nih Mak, artinya apa yang ditinggalkan Olga pemberitaannya akan dijual gitu, gimana sih Mak? Kalau ngedenger itu ya kalau untuk ya hati ya nyet ya pasti, tapi kan itu kan haknya keluarga lagi, balik lagi gitu. Maksudnya kita kembalikan lagi kepada keluarga bahwa keluarga pasti kalaupun dijual itu pasti ada sesuatu yang memang mungkin ya udahlah waktunya gue jual, itu haknya keluarga lagi gitu. Itu berarti berdiri udah berapa tahun Mak? Udah berapa ya, pokoknya tahun pertama kali itu ada 2010 ya, kalau nggak 2009 apa itu kalau nggak salah. Karena waktu itu Olga punya rumah itu, inget banget Mak, datang ke rumah dia itu pas selamatan lagi itu masih ada Uje yang ngedoain juga Uje waktu itu, Ustadz Uje waktu itu. Mak, kan tadi bilang kalau itu hasil tabungan dia, mungkin ya Mak tahu tabungan dia berapa lama sih sampai kebeli rumah itu? Mungkin Waktu itu 3 tahunan waktu beli rumah itu ya. 3 tahunan dia nggak ambil sama sekali, nggak Mak, udah belum, nggak Mak, aku nggak mau ambil sampai aku kebeli rumah itu. Kalau boleh tahu berapa waktu itu kebeli berapa Sekitar rumah itu sih, sekitar Nggak berapa? boleh ya, takut kalau itu karena itu rahasia pribadi saya dan Olga pada saat itu, jadi nggak boleh. Ada berapa 5M lah gitu kan. Udah pokoknya ada ya pastilah kalian juga tahu itu kan daerahnya daerah situ kan tanahnya lumayan cukup sangat sensasional ya, maksudnya 5M lebih. aduh nggak mau jawab, pokoknya ya adalah ya namanya juga rumah di situ, lingkungan juga lingkungan ya cukup lumayan ya, strategis untuk di mana-mana. Kalau misalkan gua ada uang segitu sih gua yang beli gitu. Tapi bener gak sih Mak? Karena sampai ke furniturnya aja ya, itu saking dari zaman dulu banyak yang pada suka jahat ya, pada suka ngadu domba emak sama Olga. Untungnya Olga kuat, Mak kuat gitu loh. Katanya emak kan isi barang rumahnya itu kan waktu itu ada di salah satu desain interior di daerah Jakarta Selatan. Waktu itu masih Koko. Dia dibeli semua barangnya di situ, sampai dia bilang ini tempat tidurnya aja sampai ratusan juta gitu kan. Adalah di berita-berita tentang Olga punya beli tempat tidur, pokoknya sampai barang-barang itu semua si Koko itu. Nah dibilang sama si Koko itu, untuk lu sekian persen deh Mak kalau misalkan gue dipilih jadi desain interiornya Olga gitu. Mak bilang sama dia, lu ngasih gue duit segitu, kebanyakan juga uang gue, sambil sombongnya Mak. Maksudnya saking Mak nggak mau ada tipu-tipu di dalam hidupnya Mak bilang sama Olga, Mak bilang gitu, lu mendingan kasih Olga murah, kasih Olga harganya yang yang bikin dia happy, jadi dia milih lu, karena kan banyak orang yang mau masuk ke situ. Mas sampai ngomong kayak gitu, saking rumahnya itu desain bener-bener jadi ya bagus seperti itu. Kan rumahnya itu langsung buka, langsung tadinya harusnya langsung ke kolam renang. Mak bilang nggak boleh, biasanya itu rezekinya nanti takutnya itu mendingan harus ada feng shui-nya tutup gitu-gitulah Mak ceritanya. Oh iya Mak, pakai tutupan ya Mak, ini tutup biar buka langsung piala-pialanya Olga. Kan itu bener kan, buka pintu langsung piala-pialanya Olga kan. Yang kayak gitu-gitu. Saking ya deketnya Mak kayak gitu, kita selalu telepon gini. Makanya yang Mak bilang kalau kenangan Olga nggak akan Mak bisa lupain. Dibilang Mavera nggak bisa move on dari Olga, hanya orang yang nggak punya hati nurani ya, yang kita udah puluhan tahun kerja sama bareng, ibarat kata tidur makan dan cari makan bareng. Kalau bisa ngelupain orang baik kayak dia, emang orang nggak tahu diri sih. Karena dia adalah anak yang tahu diri. Gitu, masa Mak nggak tahu diri? Makanya sampai sekarang ini setiap Jumat malam pas meninggalnya dia itu pasti kita berdoa bareng ya. Ingat nggak? Kita kalau selalu di ini ada, boleh kan ngomong TikTok? Ya udah, Mak kalau di TikTok setiap Jumat malam itu kita ngadain doa bareng untuk khusus Olga Syaputra. Olga Syaputra bintur Rahman itu selalu, ya kita selalu berdoa buat dia. Berarti memang tidak meninggalkan. Tidak akan pernah melupakan Olga Syaputra dalam hidup saya. Tetap ya Mak ya. Iya, Olga selalu di hati. Tetap Saya nggak doa. boleh nangis, jadi saya harus ngomong, harus tegar.
gitu. Saya harus tegar sekarang karena saya harus move on, saya harus bersama anak-anak saya ini yang selalu mendampingi saya sekarang di saat senang, susah, bahagia, dijahatin orang. Saya nggak akan pernah membalas jahatnya orang dengan perkataan, saya dengan tindakan aja saya tetap maju ke depan walaupun saya diinjak. Mungkin kalian juga tahu lah beritanya, kalian kan semuanya tahu ya, waktu habis-habisan di kata-katain seperti apapun ya, saya yakin bahwa seorang ibu tidak boleh ngata-ngatain anaknya ataupun nginjak anaknya. Kalau anaknya menginjak durhaka sama orang tuanya, nanti tinggal tunggu balasannya seperti apa, bukan dari saya tapi ada Allah yang Maha Melihat.